Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf dan hari ini ya, aku nggak ada skrip panjang, aku nggak akan menceritakan kasus, tapi ini juga termasuk dalam konten playlist El Kasus ya. Dan hari ini aku tuh pengen ngasih beberapa, bukan beberapa sih ya, dua berita tentang yang pertama mungkin ada mahasiswi yang nabrak ibu-ibu ya kan, mahasiswi yang nabrak ibu-ibu sampai meninggal dunia. Dan ada beberapa fakta tentang mahasiswi ini yang menurutku sangat tolol ya. Maaf kalau misalkan agak keras aku ngomongnya, karena kesal aja kalau misalkan aku ngelihat latar belakang dari si anak ini itu menurutku kayak nggak sesuai aja gitu. Mungkin nanti kita akan bahas itu ya. Terus ada lagi yang kedua itu tentang ada seorang ayah yang menyiksa balitanya gara-gara di sama istrinya atau keluarga istrinya itu nggak disukai atau mungkin pisah ranjang lah bahasanya gitu. Terus si cowoknya itu nggak mau, si laki-lakinya itu nggak mau ditinggal gitu kan ya. Akhirnya dia itu menyiksa anak balita yang masih anak kecil gitu. Ya nggak tahu kenapa ya sekarang itu banyak banget kebodohan-kebodohan yang dilakukan sama manusia-manusia yang nggak punya akal gitu, manusia-manusia yang nggak punya perasaan. Jadi ini aku langsung kepikiran gitu, nggak tahu kenapa kesel aja. Sebenarnya jujur ya nggak ada sama sekali koyo koyo aku keinginan untuk menyampaikan ini, tapi aku koyo ngerasa gatel aja pengen ngomong gitu kan ya, karena mungkin memang aku punya punya media gitu, jadi aku suka aja gitu ngomongin sesuatu berita yang ngeselin aja gitu aja ya. Ya mungkin kita nggak usah terlalu lama-lama ya. Berikut ini adalah beritanya. Berita pertama, ada mahasiswi bernama Marisa Putri, umurnya itu masih 21 tahun, ya ini itu masih muda banget kan ya. Dia ini adalah salah satu mahasiswi di Pekanbaru Riau. Dia itu ditangkap polisi karena menabrak ibu-ibu bernama Ibu Renti Marningsi umur 46 tahun. Dan beliau naasnya meninggal dunia di tempat gitu kan ya. Kejadiannya itu di Jalan Tuanku Tumbusai, Riau pada hari Sabtu kemarin, berarti masih baru-baru ini. Dan sebelumnya aku disclaimer dulu bahwa aku jujur sangat kesel dengan anak ini. Memang sebenarnya pertanyaannya ngapain aku kesel gitu kan ya. Nggak terjadi di aku juga gitu, jadi ngapain aku kesel. Tapi nggak tahu kenapa pas aku baca beritanya yang seliweran itu kayak ngerasa kesel aja gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin karena kayak perasaan aja gitu akunya. Dan mungkin berikut ini aku akan ngasih fakta tentang soal kasus anak ini gitu kan ya. Mungkin di fakta pertama itu ada anak ini tuh menabrak ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor dari belakang. Ya kayak ditenggel gitu kan ya. Dan ibu itu langsung meninggal di tempat dikarenakan beliau itu mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia. Dan pada waktu itu juga langsung dibawa ke rumah sakit. Dan fakta keduanya, tersangka yaitu bernama Marisa ini ya, ini tak kasih fotonya, silakan kalian lihat sendiri. Dia itu ternyata pulang dugem. Terus yang bikin geleng-geleng lagi, dia ternyata juga dalam pengaruh narkoba. Bayangin, masih 21 tahun gara-gara ketololannya, nyawa orang itu jadi taruhannya. Terus pas waktu konferensi pers ya, dia itu bilang kalau dia itu tidak sengaja dan nggak sadar. Ya gimana mau sadar lah, wong dia sendiri terpengaruh dengan substan gitu kan ya. Gimana mau sadar gitu kan ya, tolol yang ada gitu kan. Dan fakta ketiganya, dia ini ternyata dari keluarga yang cenderung biasa saja. Dan nggak apa-apa juga karena aku sendiri pun juga sangat biasa-biasa aja gitu ya. Tapi masalahnya bukan di situ. Dia ini kan dugem, narkoba, terus mabuk, dengan keadaan orang tuanya itu ada yang sakit. Jadi bayangkan, ini aku ambil dari berita ya, nanti silakan kalian dicek. Maaf kalau misalkan aku salah ya, mungkin aku salah baca atau apa, silakan dicek aja. Tapi katanya orang tuanya itu ada yang sakit, dan ada salah satu akun X itu bilang bahwa orang tuanya itu adalah seorang petani. Dan nggak salah, dan nggak apa-apa juga, ini salah satu pekerjaan yang sangat mulia menurutku. Yang dipermasalahkan itu bukan soal pekerjaan orang tuanya atau keadaan orang tuanya, tapi gaya hidup anaknya. Di sini mungkin aku akan sedikit
kayak melihat fenomena tren saat anak muda saat ini gitu kan ya. Mungkin kalian juga pernah melihat lah ya, di sini tuh banyak banget di era modern sekarang dengan majunya teknologi ya kan, ada HP iPhone yang macem-macem gitu. Terus ono maneh sepeda motor, mobil dengan beragam merek gitu kan ya. Itu membuat juga anak muda itu kayak gengsi gitu loh. Mereka tuh punya apa gitu tuh kayak nggak mau menerima. Seolah-olah mereka itu emang harus punya ini. Padahal itu keadaannya nggak mampu gitu. Itu kan lucu banget gitu. Dan aku banyak menemui juga, bahkan ada teman-temanku juga ada yang seperti itu ya. Silakan kalau misalkan ya, ada juga aku kasihan sama orang tuanya, bukan karena apa, kasihan sama orang tuanya gitu. Kenapa malah kamu itu mikirin gaya hidupmu yang kamu itu nggak sampai situ sebenarnya. Kalau aku sih orangnya ya biasa-biasa, orang tua aku ya biasa-biasa aja. Dan duene apa ya ikut yang dipakai gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu kan. Karena mau gimana pun itu salah satu, menurutku ya itu salah satu hal yang membuat kita itu kayak nggak menghargai orang tua juga bisa. Terus kita nggak menghargai apa yang kita miliki atau mungkin nggak bersyukur gitu kan. Kalau misalkan pengen beli sesuatu, jangan karena memang oh ya aku gengsi, aku pengen diterima di lingkungan ini, akhirnya aku mau beli HP ini, HP itu, HP dan lain-lain gitu. Menurutku sih itu, kalau buat aku sih, menurutku tuh kayak nggak cocok aja sih kalau aku terapin gitu. Karena buat apa gitu kalau misalkan kita beli sesuatu hanya untuk pengen dapat validasi dari orang lain gitu tuh kayak tolol sih menurutku. Itu kayak membuang energi yang banyak buat aku gitu. Ini buat aku aja ya. Jadi ya kadang-kadang aku melihat fenomena sekarang itu kayak tren-tren sekarang itu aneh-aneh gitu. Dan mungkin ya untuk kita sesama anak muda nih ya, mungkin kita sama-sama kayak mengcounter itu semua. Ya kita harus bisa balik lagi gitu kan ya ke diri kita yang sebenarnya. Aku yakin orang-orang itu semua itu orang baik gitu kan. Tapi ya mereka karena mungkin pergaulan atau apa, aku nggak paham gitu. Yang pasti ya kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita miliki sekarang gitu. Kalau misalkan nggak mampu beli sesuatu ya nggak usah beli. Wes iku ritek, nggak usah tuku ngono. Disyukuri, nek pengen beli sesuatu ya kerja keras dulu, golek duit sing akeh, baru kalau misalkan kalian mampu baru beli gitu. Jangan nggak mampu terus dipaksakan untuk beli, itu malah kasihan di dirimu sendiri, kasihan sama orang tuamu, apalagi uang sih minta orang tua, wis kuliah dibayari orang tua gitu kan ya. Terus semuanya kontrakan kosan dibayarin orang tua, terus kamu mau jajan minta orang tua, itu kan nyusahin loh menurutku, nyusahin itu menurutku. Jadi ya gimana ya? Kalaupun aku ngomong kayak gini sebenarnya salah juga ya, itu hak masing-masing. Sekali lagi itu hak masing-masing, itu hak kalian lah. Kalian mau, mungkin ada orang tuanya yang sudah punya atau kaya gitu. Kadang-kadang malah anaknya orang kaya itu mereka itu nggak mau dikasih apapun sama orang tuanya juga ada. Ya intinya itulah. Kalau mungkin kalian punya pendapat tentang kasus yang ini ya, silakan kalian komentar di bawah ini. Dan berikutnya itu ada berita soal kekerasan ayah terhadap balitanya yang dimana ini terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini berita yang menurutku cukup sedih karena balita ini tuh kabarnya disundut rokok, dipukul, dikerasin lah intinya gitu kan. Aku nggak tega mau ngomongin semuanya. Dan kronologi masalahnya itu karena si ayah itu pisah ranjang dengan istrinya yang hampir setahun, karena keluarga istrinya dan istrinya itu meminta untuk pisah gitu kan. Tapi ya, orang ini itu nggak mau pisah dan mengancam anak balitanya. Kan tolol nemen ya, tolol nemen banget gitu kan. Kenapa gitu kayak gitu? Terus habis itu pas aku lihat videonya ya, jadi si orang ini ya, orang tolol ini tuh itu diinterogasi sama polisi gitu kan ya, diinterogasi sama polisi, nangis gitu nggak jelas gitu kan. Dan bahkan polisinya pas waktu menggendong bayinya itu polisinya nangis loh rek, nangis sering sedihnya gitu kan. Ngebayangin aja balita disiksa itu kan nggak kepikiran di otakku ngono loh. Tapi kenapa orang-orang yang seperti ini itu malah susah aku mau komentar ini ya. Ya gak punya otak, gak punya perasaan gitu aja lah ya. Ya semoga ya, aku nggak mau berkomentar banyak soal kasus ini, tapi ya kalau misalkan kalian belum siap punya anak ya nggak usah punya anak dulu. Daripada kalau misalkan ada masalah dalam keluarganya atau mungkin pasangan, ya aku belum berkeluarga jadi aku bisa bilang ini, dan aku nggak tahu ya kalau dalam keluarga itu seperti apa. Tapi ya menurutku ya, kalau saat ini aku berpikir yang berusaha untuk mencari akal sehatku gitu, kalau misalkan belum siap punya anak ya nggak usah punya anak gitu. Ya selesaikan sama dirimu sendiri dan juga pasanganmu dulu gitu.
biar nanti pelampiasannya itu bukan sama anak gitu loh. Itu kayak malah membuat anak itu trauma nantinya gitu. Itu pastilah. Nggak mungkin kan anaknya itu kayak keluarganya itu bungkam terus dengan masalahnya gitu kan, masa kecilnya dia itu nggak mungkin, dan anak itu pasti juga trauma gitu di masa dewasanya dia gitu. Ya kita doakan aja semoga anaknya itu bener-bener sehat mental, nggak apa-apa gitu, dan semoga juga ayahnya itu menurutku sih dihukum aja lah, mau apapun alasannya ya itu menurutku dihukum aja karena sangat-sangat tolol gitu aja sih. Dan ya mungkin itu aja ya. Maaf kalau misalkan hari ini aku agak ngomongnya agak frontal karena memang aku kesel banget kalau misalkan melihat gimana ya, anak muda itu kan harusnya, ya aku nggak merasa bahwa diriku tuh baik sama sekali, nggak ada kebaikan bahwa aku sih ada rasa-rasa nakal-nakalnya aku sih ono, tapi aku nggak ada kepikiran untuk nabrak ibu-ibu gitu kan, aku nggak ada kepikiran untuk, ya semoga aja aku selalu dibuat diriku seperti ini gitulah. Aku nggak tahu, nggak bisa mengolah kata yang tepat kayak opo ngono. Intinya aku nggak mau, ya aku berdoa sama diriku sendiri semoga nantinya kedepannya aku bisa menjaga diriku sendiri, aku bisa menjaga dari lingkunganku gitu kan ya. Ya gitu-gitu aja lah ya. Mungkin ada teman-teman yang mau berkomentar, berpendapat, silakan kalian berpendapat di bawah ini gimana menurut kalian soal kasus tadi gitu. Kalau soal ayah yang menyiksa balitanya ya menurutku tolol aja, dan kedua berita itu emang tolol aja. Jadi ya emang aku pengen buat video ya cuman pengen ngata-ngatain aja sebenarnya, ya Allah. Ya udahlah, udah itu aja ya. Maaf kalau misalkan aku agak belibet ngomongnya rek, karena memang ya wis ini bahasaku gitu kan ya. Semoga kalian itu memahami apa yang aku omongin. Dan terima kasih sudah nonton. Siano sepeda motor. Terima kasih sudah nonton channelku sampai habis. Terima kasih sudah berlangganan channelku. Kalau misalkan kalian belum subscribe, ya subscribe di sini lah rek. Masa nggak pernah subscribe itu kan? Ya cuma nonton doang gitu, subscribe gitulah. Terima kasih buat yang sudah subscribe kan. Dan kalau misalkan kalian pengen mengikuti aku lebih dalam, kalian ikuti aja di link di bawah ini di Instagramku. Kalian follow. Ya mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.